tahun 2045 kita itu mencanangkan Indonesia Emas. 100 tahun Indonesia itu Indonesia Emas. Apa sih Indonesia Emas itu? Negara merdeka. Bersatu, kokoh kita di dalam keberbedaan. Berdaulat betul kita. Itu. Rakyatnya sejahtera. Mungkin orang miskin masih ada tapi sudah dibantu dengan bantuan-bantuan sosial yang layak oleh negara. Itu tahun 2045. Posisi ekonomi kita akan menjadi kekuatan ekonomi keempat di dunia di tahun 2045. Apa yang terbesar? Amerika. RRC. Tidak bisa dibantah. Yang kedua India, yang ketiga Amerika, keempat Indonesia atau Jepang. Itu Indonesia 4 dan 5 itu sudah. Itu Indonesia Emas pada saat itu. Sekarang posisi kekuatan ekonomi kita ada di posisi ke-15 atau 14 kekuatan dunia. Tapi nanti 2030 itu akan masuk 6 atau 7 kekuatan ekonomi dunia. Jadi kita sudah punya nih gambaran menuju Indonesia Emas berdasar potensi yang bisa dihitung. Tingkat pendidikan di tahun 2030 itu sekian yang sudah jadi sarjana, sebaran keahliannya sekian, alamnya sekian, yang bisa dimanfaatkan, dan sebagainya. Sehingga posisinya itu ilmiah. Bisa enggak itu tercapai? Bisa. Asal prasyaratnya itu tadi. Merdeka, bersatu, berdaulat. Syarat keempat harus dipenuhi. Adil. Kalau tidak adil, itu akan benar tuh pernyataan Prabowo itu. Tidak sampai 2045. 2030 bubar. Kalau keadilan tidak ditegakkan. Jadi meskipun Prabowo itu fiktif, pikirannya berasal dari dongeng, dari novel, itu bisa lebih cepat dari 2030 kalau kita tidak berhasil menangkal radikalisme dibarengi dengan birokrasi yang bersih dan penegakan keadilan. Jadi sekarang itu kan banyak orang ideologi baru yang kemudian itu diberi minyak oleh ketidakadilan, lalu mereka menyusup kemana-mana. Iya kan? BUMN, konon masjid-masjid yang mewah-mewah BUMN itu sudah sangat dipengaruhi oleh kelompok radikal. Di kantor-kantor pemerintah, masjid-masjidnya NU sekarang udah banyak. Itu oleh kelompok yang tidak Indonesiawi. Ajarannya sih sebenarnya normatifnya kita harus tunduk kepada Allah, ikuti perintah. Itu kalau khutbah-khutbah. Di luar itu mereka bicara itu tidak tunduk, muncullah mengkristal ke dalam sebuah gerakan. Nah, ini yang harus dihadapi oleh pemerintah. Tegas, negara itu harus tegas. Ya. Membatasi setiap pembicaraan, setiap omongan agar tidak menggunakan agama untuk merongrong kedaulatan dan kebersatuan. Tetapi prasyaratnya pemerintah juga harus benar, jangan kolutif. Jangan katakan, jangan itu salah. Gitu, tapi pemerintahnya tidak adil juga. Orang milih yang lain dong. Karena orang kalau sudah terdesak itu pilihannya dua. Kalau saya ngelawan hidup atau mati pilihannya. Tapi kalau saya diem mati, kan milih yang ada dua ini. Itulah radikalisme sebenarnya. Nah, radikalisme itu apa itu? Radikalisme itu satu faham dan gerakan yang menganggap dirinya itu pilihan konsepsi dirinya yang paling benar dan orang lain yang berbeda salah dan harus dilawan. Harus disikat secara habis. Itu radikal pada akhirnya. Karena ingin eksistensi, mempertahankan diri. Nah, kalau itu problemnya kan pemerintah berarti punya pilihan-pilihan kebijakan. Jangan terlalu politis. Politis dalam arti hanya bagi-bagi kekuasaan, saya menang pemilu harus begini. Cari dong idenya apa. Anda menang pemilu, Anda dapat kursi di pemilu, apa yang harus diberikan untuk mengatasi ini. Berikan orang-orang terbaiknya untuk mengatasi ini. Kan gitu aja sebenarnya. Yang kita lakukan napilih sekarang ini secara syar'i, ini karena kaitannya sudah khilafah ya. Secara syar'i sudah benar dan sama sekali tidak bertentangan dengan syariat sehingga tidak perlu embel-embel bersyariat dan sebagainya. Sudah syar'i, sudah sah. Iya, tinggal pelaksanaan. Mereka minta pergantian sistem. Harus diganti nih Pancasila kan begitu. Harus diganti ini ideologi tauhid. Ini lambang Garuda yang pakai dari kayu itu berhala katanya. Itu yang dihancurkan zaman Nabi, gambar-gambar bernyawa kayak gitu katanya. Iya kan, itu berhala.
Jadi sangat kaku sekali melihat gambar tidak boleh, melihat pakaian harus dipaksakan yang sama, yang begitu-begitu. Gitu. Kenapa harus ditakuti? Karena mereka merusak pemahaman bahwa kita tuh toleran, bahwa itu benar, Anda benar gitu. Ini hanya dia sendiri yang benar, itu yang salah. Orang lain dianggap musuh. Padahal sama-sama benar. Kalau sama-sama benar gimana? Mana yang disepakati di antara yang sama-sama benar itu? Dan kita sudah menyepakati satu hal, ini negara berideologi Pancasila. Namanya religious nation state. Kan gitu kesepakatannya. Masa mau diubah lagi?